perangkat Baranti SMP 25 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Seswandi. Kepada Pak Seswandi kami persilakan. Selamat pagi. Saya mulai dengan selamat dan Om Swastiastu bersama di lantai selaku dan depan. Terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas nama komunitas belajar SMP 45 atas kehadiran Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk sama-sama di sini kita akan berbagi apa yang bisa kita miliki. Jadi mungkin di sini saya mewakili dari komunitas belajar terapi. Dasar dari pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini itu merupakan salah satu program kerja dari komunitas belajar. Jadi untuk komunitas belajar terapi ini seyogianya memang komunitas dalam sekolah, tapi kami tidak membatasi bagi Bapak Ibu rekan guru yang lain di luar SMP 45 untuk bisa bergabung dan bisa mengikuti apapun kegiatan yang kami lakukan. Karena intinya tujuan dari komunitas belajar ini adalah kita sama-sama, yang pertama yaitu tadi kita berbagi, saling sharing. Yang kedua yaitu sama-sama menutupi atau menyelesaikan kegelisahan yang sering kita alami, terutama dalam pembelajaran. Apalagi baru-baru ini kita sudah menjalani atau melakukan pengisian kinerja yang melalui IMM ya. Jadi di sini nanti kami juga mencoba untuk sama-sama berbagi bagaimana teknis tentang pengisian kinerja di IMM. Mungkin untuk hal-hal lain nanti silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu ditanyakan, baik itu menyangkut komunitas belajar ataupun hal-hal lain yang terkait dengan materi yang saya sampaikan. Jadi kami tidak membatasi, makanya kesempatan ini kita akan sama-sama mengupas apa yang tidak kita ketahui. Karena saya yakin Bapak Ibu semua di sini sebenarnya semua sudah bisa memahami, cuma kita terbatasan kadang-kadang lupa untuk saling berbagi. Mungkin yang itu bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya juga mohon maaf caranya dalam layanan kami ini agak ada yang masih kurang, jadi kita sama-sama maklumi. Mungkin itu saya tutup dengan salam rumah sakit. Om Santi 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 Tahir. Selamat sore. Terima kasih Pak Seswandi. Sebagai informasi kepada kita semua bahwa ini adalah karena berhubungan dengan materi yang sudah disampaikan oleh wakil undangan, itu karena kita sambil menunggu narasumber lain dan narasumber mungkin pada saat ini dalam perjalanan karena informasinya di Muara TV hujan lebat, makanya mereka akan terlambat datang, dan nanti yang informasinya tadi malam sampai pagi itu adalah Ibu pengawas SMP yang akan datang, sekaligus nanti akan menjadi narasumber kita tentang beberapa materi yang akan disampaikannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP 4 Gunung Timang yang mungkin secara langsung juga nanti akan membuka secara resmi kegiatan kita pada saat ini. Kepada Ibu kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan Om Swastiastu. Kabeh selamat minggu lamatai. Salam sujud karede malepam. Adil kata lino baju kami kasaruga kesehat kaju bata. Alhamdulillah ya, hari kita semuanya dapat berkumpul sesuai dengan yang sudah didaftarkan ya, didaftarkan kemarin melalui surat undangan. Surat undangan tersebut berdasarkan undangan komunitas Rakat Merapi. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada kepala sekolah SDN 1 Sangkora beserta Dewan Guru. Selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Tongka beserta Dewan Guru. Kepala SDN 1 Kelari beserta Dewan Guru, dan ada dari sekolah yang dari Batu Raya, kok ada? Tidak ada. Dari tiap sekolah yang di sini berkumpul, terima kasih telah memenuhi undangan kami komunitas Rakat Merapi untuk hari ini. Jadi di sini kami dari komunitas dan juga sekolah SMP 4 Gunung Timang ini mengadakan kegiatan peningkatan mutu GTK. Jadi di sini peningkatan mutu GTK, nanti materi yang disampaikan itu banyak. Ada diseminasi dari calon guru bergerak. Ini merupakan tugas dari pendidikan beliau selama 6 bulan. Saya juga di pendidikan guru penggerak ini selaku pengajar praktik juga. Jadi dari sekolah dan juga saya selaku pengajar praktik mendukung secara penuh kegiatan dari calon guru penggerak. Nah, yang kedua, nanti ada materi yang akan disampaikan oleh Ibu Pengawas Pembina, dan ini mohon maaf karena beliau sedang dalam perjalanan dan juga kita belum dapat konfirmasi apakah sampai di mana beliau tersebut, dikarenakan cuaca di kabupaten kota itu sedang hujan. Beliau ini mengendarai motor ya, mengendarai motor didampingi oleh salah satu guru dari SMP 4 Gunung Timang. Nah, untuk kegiatan pada pagi hari ini, harapan kedepannya dari saya selaku kepala sekolah di sini adalah ini merupakan bagian atau berbagi praktik baik dari sekolah untuk menyelenggarakan suatu komunitas belajar. Jadi nanti ketika mungkin dari Bapak Ibu kepala sekolah yang lain mengundang kami SMP 4 Gunung Timang ataupun sekolah yang lain, kami pun siap untuk berhadir seperti itu. Harapannya juga apa yang didapatkan yang kita dapatkan sekarang ini dapat membantu Bapak Ibu baik itu di kelas dan juga untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Yang kita ketahui sekarang ini kita dikejar dengan pengelolaan kinerja yang nantinya menjadi bagian dari kegiatan kita pada pagi hari. Mungkin saya selaku kepala sekolah di sini juga dan juga pengajar praktik mengharapkan dari SDN 1 Sangkorang, dari SDN 1 Tongka dan SDN 1 Kelari itu nantinya bisa meneruskan seperti itu, meneruskan untuk ikut pendidikan guru penggerak. Jadi tidak putus, adalah calon-calon yang ikut untuk pendidikan guru penggerak tersebut. Karena apa? Tidak hanya untuk menjadi kepala sekolah ataupun pengawas, tetapi di situ juga ada untuk peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Karena utamanya yaitu untuk murid. Dan semua ini dibagikan dan juga diterapkan tujuannya untuk murid. Mungkin demikian dari saya, nanti akan dipaparkan materi-materi yang ada oleh narasumber. Dan pada siang hari ini mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan komunitas praktisi peningkatan mutu GTK dengan kompetensi guru melalui kompetensi guru secara resmi dibuka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Salam dan Om Swastiastu.
Ya, terima kasih Ibu Kepala sudah menyampaikan dan sekaligus membuka secara resmi dari kegiatan kita pada hari. Untuk selanjutnya kita akan memasuki yaitu adalah materi, yaitu adalah materi yang kedua. Nanti untuk materi refleksi kita akan sambil menunggu narasumbernya datang. Dan untuk materi yang kedua itu adalah desiminasi disiplin positif, yaitu adalah penyebaran pemahaman penerapan budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Ika Sari Ardianto. Pada Ibu Ika kami persilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Kami selamat sinunawandai, salam sujud karete malempang. Adil ketalimo berjuramin tersuloga sengat kayu bata. Harus. Ya, yang terhormat Ibu SPDD Arun Timang, Ibu Hairunisa SPDGR. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dewan Guru SPDD Arun Timang dan Bapak Ibu Guru undangan yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir pada kegiatan komunitas kami kali ini, yaitu mengenai diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ika Sari Naswati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Jadi kegiatan kali ini adalah untuk memenuhi tugas saya di dalam pendidikan guru penggerak. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan mengenai budaya positif. Mungkin kata-kata budaya positif ini sebenarnya sudah tidak asing ya Bapak Ibu. Sudah sering kita dengar setiap hari, bahkan mungkin sudah kita terapkan. Jadi apa sih sebenarnya budaya positif itu? Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai yang kita yakini, di mana di sini kita sebagai guru melakukan pembiasaan yang positif untuk membentuk karakter peserta didik supaya memiliki karakter yang positif. Ya, tentunya kita sebagai guru di sini harus bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang positif, yang aman dan nyaman, sehingga nantinya kita bisa menghasilkan peserta didik yang berkualitas, bukan hanya dari segi ilmu, tetapi dari segi karakter. Nah, di dalam budaya positif ini, next Pak. Nah, di dalam budaya positif ini ada beberapa konsep inti yang ingin saya berikan di sini. Ada perubahan paradigma belajar, lalu ada nanti disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini nanti materi yang saya berikan ini kurang lebih bisa berjalan selama 1 jam. Saya mohon Bapak Ibu jangan bosan-bosan melihat saya di sini. Oke, next. Di sini yang pertama yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran yang sering kita lakukan itu biasanya setara. Kita tidak melihat kebutuhan anak yang berbeda-beda. Misal Bapak Ibu lah, ketika saya mengajar matematika,
materinya perkalian, belum tentu semua anak itu hafal dengan perkalian, ya kan? Ada yang sudah hafal, ada yang belum hafal, bahkan ada yang masih menghitung pakai tangan. Nah, di sini kita harus bisa memetakan kebutuhannya. Karena apa? Kalau kita misalkan kita lebih memfokuskan ke yang belum bisa, maka yang sudah bisa dia akan bosan, Bapak Ibu, karena dia merasa sudah menguasai materi itu. Maka pembelajaran dengan paradigma baru di sini ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi kita sebagai guru di sini harus tahu dulu kebutuhan siswa itu apa. Makanya pada saat pertama kali kita mengajar, alangkah lebih baiknya kita melakukan asesmen diagnostik dulu. Asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Next, Pak. Lalu selanjutnya ada nih yang namanya teori kontrol. Oke, di sini saya minta bantuan Ibu Hairunisa. Kita di sini ya maju Bu. Mengenai teori kontrol. Jadi Ibu Nisa di sini menggenggam sesuatu, Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa di dalamnya, tetapi saya penasaran. Selamat pagi Bu Nisa. Selamat pagi Mereka. Ya, boleh tahu nggak apa Bu yang ada di dalam tangan Ibu itu? Lalu saya, ayo dong Bu, saya ingin tahu Bu apa di dalam tangan Ibu itu. Nggak mau Bu. Kalau Ibu nggak mau, saya nggak mau temenan sama Ibu. Biar aja. Gini aja deh Bu, gimana kalau saya kasih 1 juta Bu, mau nggak Ibu membukanya Bu? Saya Ibu aja, saya adanya 1 juta aja Bu. Kita 500 gimana Bu? Oke, mungkin cukup itu saja Bu. Terima kasih. Jadi dari adegan yang telah saya praktekkan dengan Ibu Nisa, kira-kira apa yang Bapak Ibu tangkap? Itu mengenai teori kontrol Bapak Ibu. Seperti apa kita membujuk atau merayu seseorang, kendalinya atau kontrol dirinya ada tetap di diri sendiri. Saya sudah coba membujuk merayu Ibu Nisa, ternyata dengan bujukan, dengan rayuan apapun beliau tidak mau membuka apa yang ada di dalam genggamannya. Mungkin saja di dalam genggamannya itu emas 24 karat ya Bapak Ibu. Jadi beliau tidak mau memberikannya kepada saya. Nah, itu juga apa hubungannya dengan pembelajaran? Di sini ada miskonsepsi yang perlu kita luruskan terhadap makna kontrol sesuai dari Dr. William Glasser yang dikenal dengan choice theory. Apakah benar pembacanya Pak Heki? Nah, di sini ada 5. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, Bapak Ibu. Kita sering misalkan menyuruh anak untuk menyapu kelas. Ayo Andi misalkan, tolong sapu kelas. Di situ itu seolah-olah kita melihat anak itu kita kontrol ya Bapak Ibu. Anak itu kita kontrol, padahal anak itu bisa saja menolak. Dia bisa memilih sendiri pilihannya. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif seperti yang saya lakukan kepada Ibu Nisa tadi, bujukan dan rayuan, tapi ternyata itu tidak berhasil. Semuanya ada di kontrol diri masing-masing. Lalu selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya nih Bu, ketika kita ada anak nih yang salah, kamu ini nggak pernah belajar, nilai kamu ini rendah sekali, gini. Nah, di situ kritikan seperti itu Bapak Ibu akan membuat anak merasa bersalah. Dia menjadi down, tidak percaya diri, dan malah bisa menarik diri dari lingkungan, jadi pendiam, ya, jadi minder lah istilahnya. Nah, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kala kita karena kita merasa dewasa, kita mempunyai hak atau tanggung jawab untuk memaksa anak. Padahal itu sama sekali tidak benar ya.
next Pak Heri. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, next. Nah, di sini stimulus respon. Di sini ketika realitas itu atau kebutuhan sama, dia berpikir bahwa semua kebutuhan kita sama. Padahal kalau menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Jelas ya Bapak Ibu, kebutuhan masing-masing itu pasti berbeda. Lalu semua untuk stimulus respon, semua orang melihat yang sama. Sedangkan untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan untuk pendekatan teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Jadi kita tidak egois ya Bapak Ibu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu untuk stimulus respon. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita langsung menilai bahwa itu hal yang tidak baik. Nah, pada pendekatan teori kontrol, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita yakini apa yang dilakukan anak itu pasti ada alasan atau tujuannya sendiri. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jelas ya. Kalau teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Pemaksaan untuk stimulus respon, pemaksaan pada saat rujukan gagal, dan pada teori kontrol adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu yang terakhir, kalau stimulus respon, kita model berpikirnya itu ada yang menang, ada yang kalah, ada yang benar, ada yang salah. Tetapi kalau untuk teori kontrol, model berpikirnya itu menang-menang. Kita model berpikirnya itu menang-menang itu yang seperti apa? Yang semuanya menguntungkan. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Disiplin positif. Ini konsep inti selanjutnya yaitu disiplin positif. Saya ingin bertanya dulu dengan Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata-kata disiplin, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu? Disiplin. Ibu Mama, ketika mendengar kata disiplin, Bu, apa yang terlintas dalam pikiran Ibu? Hah? Aktif. Selain itu, peraturan, hukuman, ya, biasanya seperti itu. Nah, mari kita pelajari sama-sama Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya belajar. Disiplin mengacu pada perilaku diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diyakininya. Jadi ketika anak itu sudah disiplin, dia itu sebenarnya sudah memiliki nilai yang mereka percaya di dalam diri mereka sendiri. Lalu kita langsung ke disiplin positif. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, yang sering kita lakukan Bapak Ibu ketika anak-anak kita pengen nih anak kita disiplin. Biasanya itu ada embel-embelnya, ada imbalannya, dan yang terakhir bisa jadi ada hukumannya. Itu yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Misalnya kita menyuruh anak mengerjakan tugas, tidak ada yang tidak mengerjakan tugas, saja kita langsung menghukum, atau mungkin kita marah-marah. Itu biasanya seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu kita itu membuat karakter siswa tanpa imbalan, tanpa hukuman, tetapi karakter itu muncul dari dalam diri anak itu. Jadi kalau kita bisa melakukannya, maka akan terbentuklah karakter positif pada diri peserta didik. Nah, konsep inti selanjutnya ini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini
adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, bahasa, agama, maupun latar belakang. Nah, untuk nilai-nilai ini Bapak Ibu sebenarnya ada banyak. Selain yang di sini ini masih ya. Ini 3 yang saya tampilkan. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Ini bukan kalimat asing lagi ya Bapak Ibu. Apalagi bagi Bapak Ibu yang sekolahnya mengimplementasikan kurikulum Merdeka, itu pasti sudah familiar dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilainya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lalu nilai kebajikan selanjutnya ini dari IPO Primary Years Program atau PYP. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu. Lalu ada lagi di sini mengenai keterampilan hidupnya atau life skill-nya. Di sini yang pertama yaitu dapat dipercaya, lurus hati, bisa menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini tadi nilai-nilai kebajikan universal sebagai manusia yang beragama. Di sini kita harus bisa memberikan teladan kepada anak murid kita. Di sini yaitu poinnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu di sini kita berusaha untuk membuat anak didik menjadi mandiri, bernalar kritis, kreatif. Ini kreatif ya Bapak Ibu yang banyak harus kita latih anak-anak supaya nantinya bisa menjadi peserta didik yang berkualitas. Lalu ada di sini elemen bergotong royong, tentunya kerjasama masuk di sini. Kita latih anak-anak untuk bisa bekerja sama, bergotong royong, dan yang terakhir adalah berkebinekaan tunggal. Jadi tadi adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Lalu poin selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sendiri ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita bekerja Bapak Ibu, tentu apa yang dituju? Kita ingin mendapatkan penghasilan atau uang. Nah, uang itu nanti bisa kita berikan buat beli nasi, buat beli beras yang nantinya bisa kita masak menjadi nasi dan kita makan. Lalu bisa juga kita beli buat apa lagi Bapak Ibu? Rumah, beli paket, ya benar Bapak Ibu. Paket, lalu untuk keamanan, kesehatan, nah itu termasuk dalam kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini sudah jelas ya, kita sebagai manusia pasti memerlukan kasih sayang. Nah di sini apa saja yang termasuk dalam kasih sayang dan rasa diterima? Contohnya seperti rasa ingin diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian di dalam kelompok. Jadi kalau kita bisa berbagi, bisa diterima oleh beberapa orang, itu merupakan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada kebutuhan penguasaan Bapak Ibu. Yang masuk di dalam di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap,
selalu memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan akan penguasaan tadi. Ketika kita misalkan nih Bapak Ibu, kita membuat suatu karya dan karya itu berprestasi, maka kita akan diakui. Itu termasuk kebutuhan penguasaan. Nah, selanjutnya ada kebebasan di sini. Kebutuhan kebebasan yang masuk di dalamnya di situ adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengandalkan arah dirinya. Contohnya Bapak Ibu, kita nih kadang-kadang saya pengen makan ini, saya pengen makan itu, saya pengen jalan-jalan ke Bali, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri. Nah itu termasuk dalam kebutuhan akan kebebasan. Kita bisa memilih sendiri tanpa diatur oleh orang lain. Dan selanjutnya kesenangan. Kesenangan di sini ada bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Tentu saja kita sebagai manusia ya Bapak Ibu. Kesenangan tadi. Ya, di sini bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Kita tahu ini yang sering kita lakukan. Kita bisa tertawa, senang, sedih, dan jadi termasuk kesenangan ini bermain. Di situ adalah kebutuhan dasar kita akan kesenangan. Apa hubungannya dengan anak didik kita Bapak Ibu? Ketika anak didik kita itu atau murid kita itu melakukan suatu kesalahan, dipastikan Bapak Ibu ada salah satu dari kelima ini yang tidak dipenuhi. Ada salah satu atau dua. Misalkan nih Bapak Ibu, ada anak didik kita yang suka usil dengan temannya. Suka usil dia, pokoknya suka merecoki temannya. Nah, di situ dia masuk ke kemana Bapak Ibu kira-kira? Kebutuhan hidup yang mana yang belum dia penuhi? Apakah bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Yang mana? Kesenangan. Kenapa kesenangan Pak? Ketika anak itu suka usil mengusili temannya. Oh iya, berarti dia masuk kesenangan. Selain itu, apakah ada lagi kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi? Bisa jadi Bapak Ibu dia ini kurang kebebasan. Kenapa dia ingin mencoba hal baru? Dia ingin tahu ketika dia mengusili temannya itu seperti apa responnya. Kan hal baru ya Bapak Ibu, mengisemi teman. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, bisa jadi ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, tindakan anak didik kita atau bahkan diri kita itu sebenarnya ada 3 motivasinya. Yang pertama yaitu motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh Bapak Ibu, ketika anak didik kita suruh belajar, motivasinya berbeda-beda. Ada anak didik yang dia memang belajar karena dia takut dihukum oleh gurunya, makanya dia belajar. Atau dia takut dimarahi oleh orang tuanya, makanya dia belajar. Motivasi yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Bisa jadi dia belajar karena ingin disanjung oleh gurunya. Nilainya bagus nih, tapi dia ingin mengharapkan imbalan atau penghargaan berupa sanjungan. Ani, nilai kamu bagus, kamu rajin belajar ya. Karena kamu rajin belajar, kata ibu guru. Nah, berarti itu termasuk motivasi yang kedua ini, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika nanti dia tidak memberikan sanjungan, ketika dia tidak menerima sanjungan, kira-kira apakah dia nanti belajar lagi, Bapak Ibu? Bisa jadi tidak ya. Bisa jadi dia malas. Nah, yang terakhir ini adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, dia memang ada kesadaran dari dirinya sendiri. Dia memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri bahwa dia percaya ketika dia belajar berarti dia akan mendapatkan ilmu, dia bisa, dan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, di sini untuk motivasi yang pertama dan kedua tadi itu adalah motivasi eksternal, motivasi dari luar. Sedangkan yang nomor 3 ini tadi adalah motivasi internal. Di sini kita harus menghindari memberi hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, di sini ketika ada peraturan tadi Bapak Ibu guru, maka akan ada hubungannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini saya akan berikan perbedaan dulu. Apa itu hukuman? Bedanya apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Jadi kalau hukuman itu diberikan tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau akan dilibatkan atau tidak pada hukuman tersebut. Ada pengambilan keputusan ketika dia akan dihukum. Nah, hukuman ini bersifat satu arah Bapak Ibu, dan hukuman ini bisa berupa fisik maupun psikis. Selanjutnya ada yang namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana ya Bapak Ibu, contohnya peraturan atau tata tertib di sekolah itu kan sudah terencana. Nah, di sini murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Hukuman dan konsekuensi ini sama-sama membuat murid tidak nyaman Bapak Ibu. Dan yang hukuman ini biasanya menyakiti peserta didik, baik itu dari segi mentalnya maupun dari segi fisik. Lalu yang terakhir apa itu restitusi? Restitusi di sini yaitu posisi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini juga ada kolaborasi antara murid dan guru untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika murid itu melakukan kesalahan, itu nanti bisa kita terapkan restitusi. Kita bawa dialog, berdiskusi supaya dia bisa sadar akan kesalahan yang telah dia perbuat, dan kita bimbing dia supaya dia juga bisa menemukan solusi dari masalah yang dia lakukan. Selanjutnya ini ada tabel Bapak Ibu, ada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Jadi mencatat di buku itu tulisan saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Oke, kita tahan dulu ya Bapak Ibu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sepakat kalau yang kedua hukuman ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up
15 kali. Hukuman, banyak yang setuju hukuman karena sudah kelihatan fisik ya, menyuruh untuk push up. Lalu selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke. Dan yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke, kita lihat. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku itu termasuk hukuman. Capek Bapak Ibu menulis 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Itu berapa lembar? Capek. Jadi itu sudah masuk ke fisik ya, hukuman. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan tadi hukuman. Sepakat Bapak Ibu? Ya, itu sudah jelas. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu masuk ke dalam konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Ada kesepakatan sebelumnya. Ya itu seperti tanggung jawab juga ya, karena ini masih konsekuensi. Lalu murid diminta untuk push up, jelas hukuman ya. Menggantikan kertas ini tadi konsekuensi. Berjemur hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Ini jelas hukuman karena sudah jelas penyakit. Jadi kalau yang hukuman itu menyakiti ya Bapak Ibu, entah itu fisik ataupun mental. Nah ini posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Posisi kontrol kita sebagai guru. Ada sebagai posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pemberi rasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Baik, sebelum saya lanjut materinya, kita ice breaking dulu yuk Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berdiri. Kita ice breaking dulu biar gak tegang. Yang domang. Oh, yang Ada yang dapat dibuka strategi mungkin? Ayo mari. Tidak cuma nggak sampai 3 menit kok. Ayo sama-sama kita. Ayo kita Pak Hendri kan. Aku lah. Oh, banyak lemang. Banyak lemang. Yang sama. Oh, ceria. Kayak galak kan tidak?
Yun, tamang kemanisnya. Supaya menghilangkan usaha dari tadi yang saya ngomong itu saya dibawa gerak. Oke, selanjutnya kita lanjutkan mengenai posisi kontrol. Ini ada video ya Bapak Ibu mengenai bentuk-bentuk posisi kontrol. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah video posisi penghukum. Ayo, ngaku saja Bapak Ibu siapa yang sering seperti itu. Ayo. Saya pernah berada di posisi ini Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, saya hukum mereka berdiri di lapangan. Pernah saya. Ya. Jadi ciri-ciri posisi kita sebagai penghukum itu yang pertama ada kemarahan tinggi ya Bapak Ibu, menghardik, membentak, tapi dampaknya di sini jelas tidak baik untuk diri siswa ya Bapak Ibu. Dan tentunya apakah dengan kita bentak-bentak itu tadi murid kita tidak mengulangi kesalahan lagi? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Belum tentu. Bisa saja ketika guru yang memarahi kita tidak hadir, dia akan melakukan kesalahan yang sama, ya kan? Jadi dia berpatokannya kepada guru itu. Dan menunggu di dalam diri peserta didik, malah dia bisa jadi memberontak atau dendam, ya Bapak Ibu, dendam kepada guru tersebut dan dia tidak suka kepada guru tersebut. Oke, next sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Bisa buyuyut. Ini harus tulis loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Tadi membuat rasa bersalah. Kira-kira pernah tidak Bapak Ibu guru ada di posisi ini? Jujur saja. Pernah. Iya. Jadi di sini membuat rasa bersalah itu gurunya kalau ngomong tidak dengan nada tinggi, dia melembut, tetapi dia masih tetap menyalahkan siswanya. Ya. Dia membuat siswa itu merasa bersalah. Malah Bapak Ibu yang ada, siswa itu menjadi tidak percaya diri dan minder atau down itu tadi. Lanjut yang terakhir, selanjutnya posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu tadi posisi sebagai teman ya Bapak Ibu. Posisi sebagai teman. Jadi kita ngomong ke anak didik itu ya seperti teman. Kita ajak santai. Kira-kira itu bagus nggak Bapak Ibu? Bagus. Ya identitas yang terbentuk memang identitasnya tidak gagal di sini ya Bapak Ibu. Kita jadi bisa berkomunikasi dengan baik dengan peserta. Akan tetapi tetap ada dampaknya. Ya, dampaknya itu peserta didik jadi ketergantungan dengan guru itu tadi. Lalu anak didik juga tidak akan mandiri. Ya. Dan menurut pendapat saya, kalau kita sebagai teman itu kadang anak didik itu ngomong dengan kita, ngobrolnya itu memang benar santai, tetapi kadang itu malah membuat tidak menghargai gurunya karena dia menganggap teman. Ya. Oke, next. Dan Lihat pemeri. Naren! Lagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kalau itu tadi posisi sebagai pemantau atau monitor, gurunya ngomongnya data-data ya Bapak Ibu. Tapi dia selalu mengaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah, mengingatkan peraturan yang ada di sekolah. Nah, itu tadi contoh sebagai pemantau. Oke, next Pak.
pagi. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu tadi adalah posisi sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tadi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu nih apa perbedaannya? Saya minta Pak Frank. Ya, perbedaan apa? Atau yang lebih baik dilakukan itu posisi yang mana Pak? Yang terakhir, yang manajer. Kenapa Pak? Ada solusi tadi selain hukuman tadi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Ibu Mama. Kalau saya di posisi guru sebagai teman itu juga boleh Bu untuk di dalam bangun belajar itu buat suatu konsekuensi di dalam kelas mereka biar dia merasa tidak juga terlalu kita sebagai guru tidak perlu terlalu tegang juga, tapi ada halnya kalau seperti itu terus-terus tadi akan nanti apa yang dibilang ibu, anak ibu akan terlalu manja kepada kita. Belum tentu sifat kita dengan guru yang lain kan sama, kalau itu sesuai diri kita sendiri. Terima kasih Ibu Mama. Jadi dari kelima posisi kontrol itu tadi ada dampaknya masing-masing ya. Yang diharapkan itu adalah posisi yang terakhir ini Bapak Ibu. Kita diharapkan bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Ya, di sini kita bisa berdiskusi dengan anak tersebut, lalu kita bisa menanyakan keyakinannya, ya, dan kita membimbing peserta didik supaya dia menemukan solusi dari masalah mereka sendiri. Lanjut materi selanjutnya. Sambil makan Bu ya. Iya, Bapak silakan. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas di sini berupa pernyataan yang berisikan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal tadi sudah ya di depan Bapak Ibu. Contohnya yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam profil belajar Pancasila. Nah, keyakinan kelas ini dibuat berisi nilai-nilai kebajikan serta
dipahami serta harus diterapkan di kelas atau sekolah, ya. Dimana di sini guru berperan dalam membantu terwujudnya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas ini kita buat supaya kelas atau sekolah kita itu nyaman, Bapak Ibu, nyaman digunakan. Kalian maunya seperti apa sih kelas ini supaya pembelajaran itu enak gitu. Next, Pak. Nah, ini tahapan-tahapan untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita sampaikan dulu Bapak Ibu kepada anak didik kita. Kalian maunya seperti apa kelas kita ini? Ya, supaya pembelajaran itu nyaman, ruang kelas juga enak dilihat. Setelah itu kita bisa membagikan kertas atau anak-anak bisa menulis di kertas masing-masing untuk menuliskan keinginan mereka. Biarkan mereka memberikan pendapat. Jadi setelah anak-anak menulis di kertas itu tadi, bisa ditempelkan di papan tulis. Setelah anak-anak menempel, nanti kita bacakan. Yang sama nggak usah ditulis sampai 2 kali ya Bapak Ibu. Kita samakan, lalu kita kalimat-kalimat seperti contohnya. Anak-anak itu biasanya membuat kalimat jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat yang seperti itu nanti kita ubah menjadi kalimat positif. Ya, misalkan kamu jangan membuang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya seperti apa Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalau ada kata-kata jangan, tidak, dilarang, itu kita ubah menjadi kalimat positif. Setelah itu, next. Nah, setelah keyakinannya itu kita sepakati nih. Ini yang pernah saya praktekkan ya Bapak Ibu. Saya suruh anak-anak menempel tadi sudah. Setelah disepakati, maka saya buat print out-nya. Lalu setelah itu kami tempel di kertas karton biasa saja dan ditandatangani oleh semua peserta didik. Ditandatangani. Setelah itu baru ditempel di dinding. Kenapa ditempel? Supaya mereka ingat akan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka buat sendiri. Itu contoh keyakinan kelas yang pernah saya buat. Ya. Oke, next yang terakhir yaitu konsep inti yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Tadi sudah saya sedikit jelaskan apa itu restitusi, yaitu dialog tadi ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk menerapkan restitusi ini Bapak Ibu ada langkah-langkahnya yang dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Next, Pak. Nah, seperti apa sih menstabilkan identitas itu? Jadi menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip kalau membuat kesalahan itu adalah proses atau bagian dari pembelajaran. Kalimat yang sering kita lontarkan, kita bisa mengatakan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini contoh kata-kata menstabilkan identitas ketika ada anak yang kelahi misalkan Bapak Ibu. Jadi kita tidak mencari siapa yang salah atau yang benar, tapi kita mencoba untuk mencari solusinya. Dan yang terakhir ada kata-kata kamu berhak kok merasa seperti itu. Lalu selanjutnya, langkah selanjutnya itu adalah validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-kata yang sering atau bisa dipakai di sini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk ya dari ini. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi validasi ini kita biasanya menanyakan itu alasan kepada anak. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip
teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini kata-kata yang bisa kita pakai, apa keyakinan kelas kita? Jadi kita tanyakan kembali kepada anak, apa keyakinan kelas kita? Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu mau menjadi orang seperti apa? Jadi kita tanyakan lagi, kita ingatkan lagi tentang keyakinan yang telah mereka sepakati. Oke, ini ada contoh video restitusi saya. Ini ada skenario ya Bapak Ibu yang saya buat, ada skenario. Jadi masih di video ini masih seperti ini kan. Kira-kira Salam tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Salam tidak menentukan tugas. Kenapa Salam tidak menentukan tugas? Baru berapa kali ini? Ya, Salam semua orang pernah melakukan kesalahan ya Salam. Kita sempurna. Yang penting kita harus bisa belajar dari kesalahan yang sudah pernah kita buat. Ibu yakin apa yang kita lakukan itu pasti ada alasannya ya kan? Nah kira-kira kalau ibu yang tahu apa alasan kalau tidak mengumpulkan tugas? Yang satu orang tua berarti namanya lupa ya. Baik, berarti sekarang sudah tahu ya kesalahannya. Kira-kira apa yang saya lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinannya? Sudah. Nah, keyakinan kelas yang mana Saron? Tidak mengumpulkan tugas, tidak menjawab. Berarti Saron tidak tanggung jawab ya. Baik Saron, kira-kira ya. Saron ada tidak solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Apa seperti itu? Berarti Saron menyadari kesalahan Saron meminta maaf, dari Saron melakukan waktu, dan Saron akan belajar untuk membagi waktu dengan baik. Ya, baik. Berarti Saron sudah berusaha menemukan solusi ya, solusi dari masalah. Baik, nanti jangan diulangi lagi ya. Baik, silakan Saron kembali ke kelas. Ya, itu tadi contoh restitusi yang saya lakukan Bapak Ibu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif. Intinya di sini ya Bapak Ibu, kalau lebih baiknya bukan lebih baik ya, kita sebagai guru sebisa mungkin menanamkan pembiasaan karakter yang baik supaya nantinya anak didik kita itu punya karakter yang positif ya Bapak Ibu. Jadi nantinya anak didik kita ini menjadi seorang yang berkualitas selalu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia. Terima kasih Ibu Ika yang sudah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung ke dari Bapak Ibu, kita ada pertanyaan ataupun umpan balik di Bapak Ibu, atau apa saja yang ingin disampaikan atau berbagi, atau apa yang sudah dilakukan, sudah diikhlas dengan hubungan dengan materi kita hari ini. Mungkin kami beri 3 orang penanya. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Bapak Ibu. Ya susah bro. Namanya dari sekolah yang ibu kita sudah. Selamat pagi. Salam saudara semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pahamnya atau
menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ika sebagai Digit di angkatan 10. Maka dari beberapa yang disampaikan tadi, saya memang ada yang saya jawab. Yang pertama, yang masalah hukuman tadi Bu ya, karena saya jujur memang yang pertama tadi kita membuat hukuman dengan cara mencatat ya, itu memang ya saya masuk di dalam hukuman, tetapi hukuman itu bukan berarti hukuman yang memberatkan, tidak, tetapi di dalam hukuman itu karena saya sebagai guru juga dan pernah kita lakukan pada sebelumnya karena kita sebagai guru. Nah, itu ada di dalam penjelasan kita itu ada konsekuensinya. Artinya konsekuensinya itu hukuman yang apa yang kita sampaikan diminta oleh kita itu ada konsekuensinya lagi di dalamnya. Konsekuensinya yang kita minta mencatat itu bukan hukuman berarti itu hukuman yang sangat berat. Ya Bu, Ibu pengawas, mohon maaf ya karena ada Ibu pengawas di sini ya. Tetapi ada juga di dalam posisi itu mendidik menurut saya bagi peserta didik. Karena ada banyak hal siswa yang kurang menulis atau gimana, ada tulisan yang bagus, ada yang jelek. Nah, itu memang saya sebagai guru di sana dan memang saya sebagai guru juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Tetapi kalau yang lain, kalau saya secara pribadi memang tidak pernah menghukum yang seperti apa. Nah, tetapi kalau yang itu yang saya akui karena pada prinsipnya di samping menghukum tetapi ada motivasi untuk anak-anak itu lebih kreatif, lebih aktif seperti itu. Nah, seperti itu. Dan konsekuensi ada juga di dalamnya kita buat. Jangan salah satu yang kita itu tadi dia harus siap dan mau, akhirnya dia sepakat seperti itu. Itu yang memang yang pernah kita lakukan. Jadi pertanyaannya di sana, apakah itu salah atau seperti apa? Mohon penjelasan dan pencerahannya Bu. Terima kasih. Kita adalah tanya. Mungkin kita tahan dulu, ada 2 orang penanya lagi dan nanti Terima kasih kepada kesempatan hari ini Bu. Saya bertanya, nama saya Mama Almiace dari SDN 1 Kelari. Yang ingin saya tanyakan Bu, di sini sepanjang-panjangnya, gimana caranya kita mengatasi ya, seorang murid tidak mau menulis sama sekali. Jadi tidak mau menulis sama sekali, dia turun ke sekolah. Cuma membuat onar. Ya kadang dia sering usil sama temannya. Jadi tidak mau menulis sama sekali apa yang kita suruh, dia tidak mau. Bagaimana cara mengatasinya dan kita pun memberi penilaiannya seperti apa. Demikian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan masalah kegiatan dengan hubungan dan konsekuensi ya. Karena anak ini kita lari lagi ke kekerasan ya Bu ya. Karena anak ini ada yang sifatnya kekerasan juga yang biasanya ya, ada juga yang sifatnya yang berkembang begitu. Kalau kita sudah memberi hukuman atau konsekuensi, kalau dia selalu berpikir dengan secara yang statis, mungkin dia mengabaikan masukan ya. Tapi kalau dia memang secara ternyata berkembang, mungkin dia belajar dari kritik, dari teguran yang ada dia. Jadi bagaimana semestinya kalau terjadi anak seperti itu? Sebenarnya dia ada yang sifatnya statis,
dan ada yang sifatnya tapi mungkin bertentang itu bagaimana yang jadi masalah itu kalau kita sudah melakukan tapi dia harus kita tadi pola pikir dari kita saya itu dia statis begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan jawaban baliknya Bapak Ibu. Saya mulai dari yang pertama dari Pak Ardius tadi, Ibu Nuna bisa. Pak Ardius tadi menyampaikan pertanyaan itu apakah yang apakah itu salah membuat yang seperti itu? Apakah itu salah satu pertanyaannya? Apakah membuat itu adalah salah? Itu intinya pertanyaannya. Mungkin bisa di. Ya, terima kasih. Untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu salah? Menurut saya, ini tadi memang benar Pak, dia masuk ke dalam hukuman, walaupun itu bisa juga ekselensi, tapi lebih ke hukuman, karena kita menyuruh anak didik kita itu menulis sampai 100 kali, walaupun di dalam hukuman Bapak Ibu tadi adalah tindakan positifnya Bapak Ibu, Bapak yang menurut saya memang ada positifnya. Anak, misalkan anak yang tidak begitu bisa menulis, jadi anggap saja itu latihan menulis ya Pak ya, 100 kali. Tetapi di sini tetap saja yang seperti itu masuk ke dalam hukuman, kategori hukuman. Salah atau tidaknya tergantung kepada, kalau menurut saya sih tidak salah juga ya Bapak Ibu hukuman itu diberikan, tapi alangkah lebih baiknya kalau tadi ada kan yang terakhir itu segitiga restitusi. Jadi kesalahan siswa itu kita atasi dengan restitusi. Tidak memberikan hukuman seperti ini, kita tanyakan alasannya, keyakinannya, sehingga tumbuhlah kesadaran dari dalam diri anak itu. Bagaimana Bapak? Memang tidak mudah Bapak menanamkan budaya positif ini ya Bapak Ibu ya. Tidak mudah menanamkannya. Makanya kita harus melakukan pembiasaan itu terus. Baik, mungkin itu jawaban dari saya Pak Ardius. Bagaimana Pak Ardius? Ya. Terima kasih. Yang kedua yaitu dari Ibu Mama tadi. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, di mana cara mengatasi seorang murid atau siswa yang tidak mau menulis apabila diberi tugas, dan bagaimana cara penilaiannya? Demikian. Bagaimana mengatasi seorang murid yang tidak mau menulis tadi ya Bapak ya? Bisa kita lakukan restitusi Bapak Ibu. Bisa kita lakukan restitusi. Kita ajak diskusi anaknya, kita berdialog ya. Kita tanyakan alasannya dulu kenapa. Sesuai dengan proses restitusi tadi ada 3 tahapan. Lalu setelah itu kalau misalkan seperti kita sudah ajak dialog, kita menemukan solusinya, tapi kok masih diulang lagi, bagaimana? Restitusi lagi seperti itu sampai si anak ini sadar bahwa tujuannya ke sekolah ini memang belajar. Mungkin itu dari saya dulu. Lalu dari Pak Pradedi tadi, bagaimana untuk siswa yang statis tadi ya Pak ya? Kalau solusi dari saya masih tetap sama dengan restitusi juga lagi. Siswa yang statis dengan siswa yang apa tadi Pak? Kalau yang berkembang. Kan ada 6 perkembangan mulai dari pola pikir kecerdasan. Biasa kita sudah tegur berulang-ulang. Iya, masih tetap itu masalah seperti itu juga sering kami alami di sini. Misalkan yang baju berkeluaran itu Pak, kami sudah sering menegur beberapa kali, tapi masih tetap dilakukan lagi. Itulah Bapak tugas kita sebagai guru. Jadi jangan kita merasa 1 kali 2 kali menegur, tapi anak itu tidak masih mengulangi kesalahan yang sama, kita jadi capek. Aduh, saya ini sudah berapa kali menegur kamu gini. Nanti kita jadi yang membuat rasa bersalah tadi. Posisi kita jadi pembuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai guru yaitu tadi Pak, kita perlu kesabaran untuk membiasakan hal-hal yang baik tadi Bapak. Ya intinya ya, pokoknya
dari restitusi tadi lah, ada 3 tahapan kita coba dekati siswa, dialog, kita berikan, kita bimbinglah dia supaya bisa menemukan solusinya dan berkembang seperti teman-teman yang lain. Mungkin saja Bapak, anak yang statis ini tadi berhubungan dengan kebutuhan dasarnya tadi. Ada kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi. Jadi dari proses dialog kita bisa memberikan, membimbing dia juga menemukan solusi dari masalahnya. Mungkin itu dari saya Bapak. Ya, itu sudah 3 penanya sudah dijawab oleh selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan lagi. Oh, ya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi, mungkin banyak ada Bu Ika yang dijawab. karena ya untuk sesinya adalah sudah cukup menyampaikan materi dan perlu kita kami bersama yang apa yang kita materi sudah disampaikan oleh Ibu Ika tadi bahwa tentang budaya positif. Pada intinya kita siswa itu adalah dia itu mau berubah itu bukan atas dasar karena ada hukuman, karena ada penghargaan, tetapi karena atas dasar ada kemauannya dari diri dia sendiri. Karena hal itulah yang perlu kita tanamkan pada saat ini kepada siswa-siswi kita bahwa segala sesuatu itu adalah berasal dari dalam dirinya sendiri. Karena apabila dia melakukan sesuatu itu adalah karena takut, rasa takut, karena dihukum, karena ada mendapatkan penghargaan, itu adalah sifatnya tidak lama. Karena tidak ada penghargaan, dia akan tidak lagi melakukan itu. Tetapi kalau memang ada dasar wujud dari diri dia sendiri, maka itu adalah akan menumbuh atau mengubah karakter dia lebih baik. Itu adalah harapan kita, adalah kita mendidik siswa itu adalah agar dia menjadi lebih baik. Mungkin terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia mendengar materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ika selalu guru penggerak angkatan 10. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi hari ini mendapatkan ilmu bagi kita semua. Mungkin kita apa yang sudah kita lakukan di sekolah masing-masing, mungkin ada beberapa contoh tayangan tadi sudah ada salah satu yang sudah kita lakukan. Mungkin dari sejak hari ini mungkin kita akan merubah bagaimana cara kita menanamkan budaya positif itu kepada siswa-siswi kita atau di sekolah kita. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ika sebagai narasumber yang sudah berbagi pada hari ini, berbagi ilmu yang sebelumnya mungkin belum kita dapatkan, belum kita dengar. Dengan adanya yang sudah Ibu Ika sampaikan, kita akan terbuka wawasan atau pengetahuan kita tentang bagaimana kita menanamkan budaya positif. Sekali lagi terima kasih dan kita kasih aplaus kepada Bu Ika dan terima kasih. Selamat